Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Dimakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, bersiul indah semua. Ore, Sasa sekarang sudah bisa nyanyi ya? Sudah makin pintar nyanyi ya? Iya dong, aku kan tambah pintar. Pintar jempol buat Sasa. Halo adik-adik sekalian, apa kabar ayah bunda? Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Kak Dina sudah lama nih tidak berbagi cerita dengan kalian semua. Ada yang kangen tidak? Kali ini Kak Dina dan siapa nih namanya? Sasha. Masa lupa sama aku? Tidak dong, tidak lupa. Cuma mengingatkan saja. Kali ini Kak Dina dan Sasa akan bercerita tentang kancil dan buaya. Siapa yang sudah pernah dengar cerita kancil dan buaya? Share di kolom komentar ya. Sasa, kita bercerita lagi ya. Oke, siap. Oke, ayah bunda dan adik-adik sekalian, pada suatu ketika di hutan yang sangat rindang, hiduplah seorang kancil yang sangat ramah. Dia berjalan kaki menyusuri hutan. Saat menyusuri hutan, tiba-tiba dia bertemu ayam. Ternyata ayamnya ada banyak dan ayamnya dia berteriak meminta tolong kepada si kancil. Tolong aku. Si kancil pun diam dan dia mencari sumber suara itu. Di mana ya si ayam itu? Aku mendengar suara ayam. Kemudian si kancil terus mencari. Ternyata teman-teman dan adik-adik sekalian, ada 6 anak ayam yang sedang terperosok di dalam lubang. Kasihan sekali ya. Kemudian si kancil punya inisiatif. Waduh, kasihan sekali ya si anak-anak ayam ini. Aku akan membantu mereka mengeluarkannya. Kemudian si kancil melompat ke dalam lubang. Ketika di dalam lubang, si kancil membantu anak-anak ayam untuk keluar dari lubang. Si kancil kemudian sedikit jongkok dan memberikan punggungnya kepada anak-anak ayam yang sedang terperangkap. Hai kalian anak-anak ayam, naiklah ke punggungku. Nanti kalian akan kubantu untuk keluar dari lubang sini. Wah, terima kasih. Anak-anak ayam itu pun kemudian melompat dan naik ke punggung kancil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya 6 anak ayam itu pun sudah lompat ke atas dan berhasil keluar. Wah, senang sekali ya. Terus gimana Kak Dina? Kemudian ketika anak-anak ayam keluar, si kancil mendampinginya berjalan. Wah, sekarang anak-anak ayam itu pun sudah tidak menangis lagi. Tapi dari kejauhan terdengar suara kukuruk. Ternyata ada suara ayam lagi yang lebih besar. Kancil pun bingung. Mana ya suara ayamnya ya? Di mana itu? Ternyata tidak lama kemudian ada induk ayam yang menghampiri kancil. Kancil, apakah kau tawan anakku? Tadi dia terperosok ke dalam lubang. Tenanglah kau induk ayam. Anak-anakmu sudah aku selamatkan. Wah, terima kasih, kata si induk ayam itu. Kemudian si anak-anak ayam itu pun berhasil bertemu dengan induk ayamnya. Kancil pun dengan senang hati membantu mereka. Kancil kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke hutan. La 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 la. Kemudian ketika dia merasa berjalan sangat jauh dan cukup jauh, dia merasa haus. Pasti dia mencari minum. Iya, kemudian dia mencari minum di sungai. Kemudian
Kemudian si kancil melihat ke kanan, melihat ke kiri. Ada dong sungainya. Kemudian si kancil itu pun ketemu dengan sungai. Saat di sungai dia meminum dengan sangat cepat dan enak sekali. Wah, segar sekali. Kemudian si kancil di seberang sungai melihat sebuah pohon apel yang sangat rindang. Pasti si kancil lapar. Iya, kancil itu pun ternyata sedang lapar. Kerucuk. Perutnya bunyi teman-teman. Si kancil pun bingung, tapi gimana ya cara aku bisa menyeberangi sungai? Aku tidak bisa ke sana. Aku tidak bisa berenang. Tapi aku sangat lapar sekali. Gimana ya ini? Ketika kancil melamun, ada yang tahu apa yang dilakukan kancil? Apa Kak Dina? Dia pasti membuat perahu. Bukan Sasa, dia bukan membuat perahu. Kancil tidak bisa membuat perahu, tapi kancil punya akal yang cerdas. Dia bertemu atau melihat beberapa ekor buaya yang sedang berjemur dan tidur. Si buaya itu tidur dengan nyenyak. Kemudian si kancil menghampiri. Buaya, bangun. Ada apa, Cil? Kenapa kamu membangunkanku? Maukah kau membantuku menyeberang jalan itu? Oh, maksudmu sungai. Apa imbalan buatku? Kata si buaya. Aku punya daging banyak sekali. Itu nanti bisa buat kamu. Aku memiliki daging dari mana, Sasa? Dari mana, Kak? Dari kerajaan. Jadi si kancil ini dari kerajaan. Kemudian si buaya pun dia ingin memakan daging. Wah, mau aku mau daging yang banyak sekali. Tapi kamu harus membantuku, buaya. Aku mau menyeberang sungai. Kamu dan teman-temanmu silakan berjajar. Nanti sambil berhitung, nanti akan aku beri daging kalian satu persatu. Maksudku nanti kalian akan aku beri daging satu persatu. Oh, begitu ya, Cil? Emang harus begitu? Iya dong, kata si kancil. Nah, terus kancilnya melompat. Iya, kancilnya kemudian melompat. Akhirnya buaya itu pun berjajar. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buaya berjajar dan kemudian si kancil melompat. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5. Kemudian si kancil itu melompat dan akhirnya bisa menyeberang ke sungai. Dan dia mendapatkan buah apel yang sangat nikmat dan sangat lezat itu. Terus buayanya gimana? Ternyata teman-teman, si kancil tidak menepati janjinya. Buaya tidak diberi makan daging. Ketika si kancil sudah mendapatkan buah apel, dia langsung memakannya dengan lahap. Dan dia melupakan janjinya terhadap si buaya. Si buaya itu pun akhirnya kesal dan marah. Hei kancil, ternyata kamu tidak menepati janjimu. Kamu sudah memakan apel dengan lahap dan sudah bisa menyeberang sungai. Tapi kamu tidak memberi daging aku. Dasar kancil tidak menepati janji. Kemudian kancil lari dengan sangat kencang. Dadah buaya, aku sudah bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Dadah. Teman-teman, jangan ditiru ya perbuatan si kancil. Si kancil memang sudah mendapatkan apel, tapi dia berbuat jelek. Dia tidak menepati janji kepada si buaya. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Tiru yang baik-baik aja ya. Tiru makan buah apel aja ya. Oke, aku juga suka makan buah. Sip, bagus, jempol buat teman-teman semuanya sudah makan buah. Jadi teman-teman, intinya atau pesan dari Kak Dina dari cerita kancil dan buaya, yang pertama, sering-sering makan buah ya, karena buah itu sehat dan bergizi. Dan yang kedua, jangan pergunakan akal
kita atau kecerdasan kita untuk memperdayai orang lain. Atau jangan berkata bohong, oke? Oke. Sasa? Iya. Paham? Paham dong. Oke teman-teman dan adik-adik sekalian, begitulah cerita kancil dan buaya. Share di kolom komentar ya. Next time kalian pengen cerita apa lagi? Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah.